Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kemarin sedikit kita telah membahas tentang masalah istiqomah dan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqomah hingga akhir hayatnya, hingga ia menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, istiqomah ini adalah kata yang sangat mudah sekali diucapkan, namun begitu beratnya ketika kita mencoba untuk melaksanakannya. Akan tetapi meskipun berat, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakannya. Insya Allah ada langkah-langkah yang bisa kita tempuh agar kita bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa beristiqomah dalam iman pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu langkah yang terpenting adalah yang pertama, yaitu meluruskan niat. Sekali lagi, yang pertama adalah meluruskan niat. Kenapa? Karena setiap amal itu tergantung pada niatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah katakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Bahwasanya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Barang siapa berhijrah karena mengharap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia inginkan ataupun wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka langkah pertama untuk kita beristiqomah adalah meluruskan niat kita, yaitu meluruskan setiap amal yang perbuatan yang kita lakukan ini hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala lurus kita niat kita ini hanya harapan, hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan, tidak mengharapkan dari yang lainnya. Ada sebuah kisah orang seseorang yang ia ini ingin mempunyai suatu ilmu kebal, gitu ya. Ilmu yang ketika terkena benda tajam ataupun senjata tajam tidak akan terkena dan kebal dari senjata tajam. Salah satu syarat dari mempelajari ilmu ini adalah dia harus sholat berjamaah selama 40 hari 40 malam, tidak boleh terputus. Maka ia laksanakan sholat ini. Ada teman yang mengingatkannya, hai saudara, janganlah engkau melaksanakan sholat karena ingin mencari kebal ini ataupun biar bisa kebal. Namun luruskan niatmu untuk sholat, melaksanakan sholat ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ia diingatkan, ia membalas, saya ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, di awal niatnya adalah agar ia bisa kebal dari senjata tajam. Maka tatkala ia telah menempuh syarat 40 hari 40 malam tidak putus dari sholat berjamaah, sampai ketika ia ini bergadang di malam hari, ia pulangnya ke masjid agar supaya bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka tatkala sudah selesai, maka selesailah sholat jamaahnya, karena syarat sudah terpenuhi. Dan sekali lagi, niatnya bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, namun niatnya agar supaya ia bisa mendapatkan ilmu kebal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah perjuangan Islam pun, perjuangan Islam di Indonesia, perjuangan kemerdekaan di Indonesia, pernah kita dengar tentang masalah perang Padri, yaitu perjuangan tuanku Imam Bonjol melawan penjajah.
di mana tatkala tuanku Imam Bonjol ini memimpin tidak pernah terkalahkan sampai akhirnya Belanda ini mempelajari apa tuh sebabnya. Oh, ternyata para kaum muslimin pada waktu itu sangat patuh pada Imam Bonjol. Maka dikirimlah seseorang yang biasa disebut dengan Senok Horgronye gitu ya. Dia dikirim untuk belajar di Arab, mempelajari Islam mendalam sampai menjadi ulama. Kemudian ia pulang dan dijadikan ulama di Aceh pada waktu itu. Sekali lagi, karena niatnya bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ia hanya menghancurkan perjuangan tuanku Imam Bonjol, sehingga hancurlah perjuangan dan terkalahkanlah perjuangan tuanku Imam Bonjol melawan penjajah. Ini sekali lagi langkah yang pertama yang harus kita miliki agar kita bisa istiqomah, yaitu meluruskan niat kita. Luruskan niat kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap apa yang kita berbuat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, dari segala macam amal soleh, dari segala macam kebaikan, itu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita bisa terus dalam keadaan kebaikan, terus dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang berikutnya adalah memahami betul tentang kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Paham betul kalimat tersebut dan konsekuensinya. Sebagaimana dalam sejarah sirah, begitu banyak para sahabat ini mengalami berbagai macam siksaan, berbagai macam tindakan dari orang-orang kafir Quraisy. Namun ketika mereka faham betul dengan konsekuensi yang ia ucapkan dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Allah kuatkan mereka sehingga menjadi orang-orang yang mulia. Demikian dua langkah yang bisa kita tempuh. Sebetulnya masih banyak langkah-langkah yang bisa kita tempuh, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang mungkin bisa kita sambung kembali. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.